anak kurang percaya diri. Nah, kita perlu lihat secara utuh, jangan hanya lihat saat ini. Karena dari temuan-temuan saya, anak yang kurang percaya diri itu ya bisa jadi karena pola asuh yang terlalu keras atau terlalu sering dikritik. Anak sering dibandingkan dengan orang lain. Misalnya, tuh lihat tuh temanmu tuh, oh dia lo bisa. Nah kamu begini-begini aja terus. Kemudian terlalu sering dimarahi atau dipermalukan ketika salah. Misal lagi kumpul keluarga ya, atau mungkin ya sedang ada suatu kegiatan di luar, kemudian si anak melakukan kesalahan. Wah, justru diperlihatkan, kamu tuh memang begitu, ceroboh dan lain sebagainya. Kemudian jarang dipuji dan diapresiasi setelah si anak melakukan suatu usaha. Tuh, ya, nah, dibandingkan dikritik, dicela, kemudian kurang dukungan emosional. Orang tua terlalu sibuk atau jarang hadir secara emosional. Ya, fisiknya ada, tapi secara emosional anak tidak diterima. Misal dia sedang merasa malu, dia sedang merasa sedih, dia sedang merasa kecewa, ya dia tidak dapat dukungan itu. Nah, jadi anak pun merasa tidak didengar sehingga takut mengungkapkan pendapatnya, lebih nyaman dia simpan sendiri, dan ini bisa jadi akan berkelanjutan ya menjadi pola komunikasi yang seperti itu. Lebih baik saya simpan aja daripada saya utarakan, nanti kalau tidak dikritik, dicela, justru dibandingin sama orang lain gitu. Kemudian bisa jadi dia pernah mengalami suatu pengalaman yang negatif ya. Mungkin dia pernah tampil di kelas atau di rumah, kemudian ada yang keliru, ada yang salah, diejek, dibully, dipermalukan. Nah, ini banyak loh ya yang mengalami bullying dan akhirnya dia menutup diri, nggak percaya diri, tidak percaya diri. Kemudian bisa jadi dia mengalami kegagalan berulang tanpa pendampingan. Ya kan, gagal kan biasa, tapi ketika masih anak-anak dia tidak mendapatkan pendampingan ya, tidak di tidak di rewriting ya, menulis ulang dari pengalaman itu, ya nggak apa-apa gagal, kan bisa diperbaiki nanti. Ya kamu memang mungkin tidak menonjol di sini, tapi pasti kamu punya kelebihan yang lain di bidang lain gitu. Ya, nah, akhirnya dia merasa menjadi orang yang gagal gitu ya. Kemudian ada seorang anak itu yang perfeksionis, ekspektasinya itu tinggi. Ya, apa-apa itu harus sempurna. Jika tidak sempurna atau gagal sedikit saja, merasa dirinya itu enggak berharga. Nah, ya. Dan biasanya juga anak yang kurang percaya diri ya, ini beberapa temuan ya. Di rumah sering terjadi konflik. Ya, bertengkar, teriak, bahkan mungkin KDRT ya. Jadi anak ini merasa kalau salah bicara sedikit aja itu bisa membuat suasana semakin buruk. Akhirnya dia memilih untuk diam. Dan ya, bisa juga penyebabnya kurang kesempatan untuk mandiri. Contohnya gimana? Semua hal sudah diatur, semua hal sudah diputuskan oleh orang tua. Jadi dia seperti mesin aja gitu. Ini tinggal ngejalanin. Sekolah pun seperti mesin. Ya, segala bukunya sudah disiapin, pakaian semuanya sudah disiapin. Wah, pokoknya udah enak banget. Nah, justru anak ini tidak dilatih untuk mandiri, jarang diberi kesempatan untuk mencoba sehingga tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kaitannya dengan masalah fisik dan kesehatan. Ya, tapi justru ini sangat jarang loh orang yang nggak percaya diri karena masalah fisik dan kesehatan. Ya, misalnya berbeda secara tubuh, tinggi, dan kemampuan fisiknya, sehingga malu dan menarik diri. Ini di ruang terapi sangat jarang saya temui. Ya, nah yang paling banyak ya yang kaitannya dengan relasi, pola asuh, emosi seperti itu. Nah kan akhirnya dapat ya
polanya bahwa percaya diri itu sebenarnya bukan kaitan erat dengan masalah fisik dia, secara penampilan dan lain sebagainya, itu hanya sedikit saja. Namun masalah apa? Mindset. Jadi sesi hipnoterapinya itu untuk merubah yang ada di sini, memperbaiki mindsetnya, persepsinya dari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang membuat dia itu tidak percaya diri. Ya, kemudian ditanamkan sugesti agar dia lebih percaya diri bahwa suaranya layak untuk didengarkan. Betul.